Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, panitia serta insan pemerhati debat yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari delegasi SMA Negeri 2 Kuningan yang saat ini berada pada posisi tim afirmasi. Dengan saya, Alvia Aura Ramadhani sebagai pembicara pertama yang akan memberikan kerangka-kerangka pada argumentasi kami. Lalu di sebelah kiri saya ada Ajah Rasiti Nabila sebagai pembicara kedua yang akan memberikan data serta fakta yang tentunya aktual dan dapat dipercayai. Lalu di sebelah kanan saya ada Riki Adi Santosa sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi serta memberikan solusi untuk memecahkan masalah pada subtema kali ini. Baik, selamat datang pada argumentasi kami. Perubahan antropogenik kini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan memicu berbagai dampak negatif terhadap kondisi geologi bumi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang terus-menerus meningkat dan seringkali tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sehingga geologi sebagai landasan fisik bumi turut mengalami dampak yang signifikan seperti dampak dari deforestasi, urbanisasi, dan juga pertambangan. Fenomena antropogenik ini bukan hanya sekadar fenomena persoalan individual, tetapi juga tentang adanya kelemahan hukum di Indonesia. Dan saat ini hukum lingkungan hanya sekadar menentukan limitasi terhadap dampak dari suatu aktivitas manusia kepada lingkungan berdasarkan satu wilayah saja, tetapi tidak memperhitungkan dampak kumulatif yang akan dihasilkan dalam lingkup sistem bumi yang lebih luas. Terdapat dua kata kunci pada subtema perdebatan kali ini. Yang pertama, antropogenik. Antropogenik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti dampak, fenomena, dan juga zat yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua ada geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya. Sebelum terjadinya antropogenik, kondisi geologi terus mengalami perubahan secara alami melalui proses seperti sedimentasi, vulkanisme, dan juga pelapukan. Namun saat ini dengan adanya kegiatan eksploitasi lahan kehutanan turut menyumbang pada semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia atau disebut juga dengan deforestasi. Deforestasi yakni kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur permukiman, dan juga pertambangan. Aktivitas pertambangan saat ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun, selain itu, aktivitas pertambangan juga memunculkan dampak buruk terhadap kondisi geologi. Karena aktivitas pertambangan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan kurang memperhatikan analisis resiko geologi yang komprehensif. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambangan pasir di wilayah Gunung Merapi mengakibatkan perubahan kondisi topografi pada kawasan Gunung Merapi akibat pengurukan pada wilayah sungai yang dapat menyebabkan tanah longsor pada tebing serta erosi sungai. Kegiatan pertambangan yang besar menjadi salah satu penyebab kerusakan ekologi dan deforestasi. Deforestasi yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan turut menyumbang pencemaran air di wilayah area sekitar pertambangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian Greenpeace Indonesia, sekitar 3.000 km atau sekitar 45% sungai di Kalimantan Selatan mengalir melalui area pertambangan batubara dan berpotensi tercemar limbah berbahaya tambang batubara. Untuk itu perusahaan harus melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pasal 1 Minebra, yaitu remediasi properti yang dimana harus bisa memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, aktivitas penggalian ini juga dapat menyebabkan retakan dan diskonstitusi pada batuan di sekitarnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko tanah longsor, erosi, dan penurunan permukaan tanah. Fenomena ini terjadi karena hilangnya material penyusun tanah dan batuan akibat aktivitas penggalian. Permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia tidak hanya terbatas pada pertambangan dan juga deforestasi, melainkan juga mencakup isu krusial yaitu urbanisasi.
Lonjakan urbanisasi di Indonesia kini menjadi perhatian utama. Saat ini data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan sekitar 56% penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung menjadi pusat urbanisasi terbesar. Hal ini akan memicu pertumbuhan kota yang cepat dan tidak terencana sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem perkotaan karena perubahan tata guna lahan dapat berdampak pada siklus hidrologi, yakni berkurangnya infiltrasi atau jumlah air yang dapat meresap ke dalam tanah akibat alih fungsi lahan. Dan adanya tutupan pada area resapan air dapat berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan air tanah serta penurunan kualitas air tanah. Hal ini tentunya menyebabkan bahaya keberlanjutan ekosistem karena menyebabkan air tanah tidak dapat dikonsumsi pada jumlah waktu tertentu. Selain itu, urbanisasi juga mengakibatkan overeksploitasi air tanah, dan overeksploitasi air tanah ini menyebabkan penurunan permukaan tanah seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Hal tersebut membuktikan bahwa aktivitas manusia seringkali hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kondisi geologi bumi, dan akibat aktivitas manusia bumi mengalami perubahan geologi yang sangat signifikan sehingga muncul catatan baru dalam geologi, yakni ditandai dengan adanya zaman antroposfer. Zaman ini menandakan era di mana tindakan manusia telah menjadi pendorong utama perubahan bumi hingga meninggalkan dampak abadi pada geologi dan ekosistem bumi. Aktivitas manusia yang terus memberikan dampak buruk tentunya tidak bisa kita biarkan begitu saja, Dewan Juri. Manusia harus lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berupaya aktif untuk menjaga lingkungan. Demi mewujudkan hal ini, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak yang dilakukan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga penting untuk mengupayakan kebijakan terutama dalam penegakan hukum lingkungan, harus bisa mempertimbangkan ekosistem dan prinsip-prinsip seperti integritas ekologis dan keadilan ekologis. Baik, argumentasi kami selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara dua kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, saya Zahra Siti Nabila selaku bicara kedua dalam tim pro terhadap perdebatan dalam subtema The Record of Anthropogenic Change, The Geological Condition. Hal ini, juri izinkan kami untuk menegaskan kembali mengapa kami mendukung adanya antropogenik adalah salah satu alasan terbesar mengapa perubahan geologikal dapat terjadi. Perubahan geologi seharusnya terjadi akibat alami dalam rentang waktu jutaan tahun. Namun dalam era modern, aktivitas manusia seperti antropogenik atau bencana yang dilakukan oleh manusia tentunya menjadi penyebab utama transformasi cepat terhadap sistem geologi bumi. Ini termasuk kerusakan lapisan tanah, batuan, air tanah, hingga bentang alam secara permanen. Berbagai kegiatan manusia seperti pertambangan, deforestasi, urbanisasi, dan juga reklamasi dilakukan dengan tujuan ekonomi, umumnya untuk pembangunan infrastruktur, eksplorasi energi, dan juga pertumbuhan industri. Namun, tanpa perencanaan geospal yang matang, kegiatan ini malah merusak adanya struktur geologi secara luas dan juga elemen-elemen geografi yang ada. Juri, perubahan akibat antropogenik yang dilakukan oleh manusia adalah diantaranya ada 6 elemen. Pertama, lapisan tanah atas yang hilang karena galian tambang dan juga alih fungsi lahan. Kedua, struktur bangunan dan juga struktur batuan yang terganggu akibat pemboran tanpa kajian antropogenik dan juga geoteknik. Ketiga, sistem hidrologi berubah karena overeksploitasi air tanah menyebabkan amblesan dan juga penurunan air tanah. Keempat, ada catatan fosil dan juga sedimen yang rusak menyebabkan hilangnya sejarah-sejarah dunia yang ada. Kelima, ada komposisi air atmosfer tercemar oleh emisi industri terekam dalam lapisan es kutub dan juga sedimen laut. Dan yang terakhir, ada secara geografis, perubahan ini terjadi merata namun lebih parah di negara-negara berkembang yang dijadikan sebagai lahan deforestasi atau penghilangan hutan secara sengaja oleh aktivitas manusia. Juri, kondisi geologi yang seharusnya terjadi atau seharusnya ada sebelum terjadinya antropogenik atau perilaku manusia tanpa pertimbangan kondisi elemen yang ada di geografi adalah sebelumnya struktur tanah stabil, topografi alami terbentuk oleh sedimentasi, pelapukan, dan juga aktivitas tektonik. Sedangkan saat terjadinya antropogenik atau bencana yang dilakukan oleh manusia adalah aktivitas manusia yang
menjadi penyebab ketidakseimbangan lubang tambang, deforestasi, dan juga pencemaran. Sedangkan setelah terjadinya antropogenik atau bencana yang dilakukan oleh manusia adalah bentang alam yang rusak, banyak elemen geologi tidak dapat dipulihkan, resiko bencana semakin meningkat. Juri, beberapa contoh kerusakan geologi akibat aktivitas manusia di Indonesia, diantaranya kami menyangkut 4 peristiwa yang ada di Indonesia. Pertama, Bangka Belitung yang mengalami tambang timah, merusak struktur tanah dan juga topografi. Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta dijadikan sebagai penambangan pasir, mempercepat erosi dan juga longsor. Di Papua, beberapa provinsi dan juga beberapa lahannya dijadikan alih fungsi hutan, menghilangkan ekosistem dan juga mengubah formasi tanah. Jakarta, khususnya Jakarta Utara, mengalami overeksploitasi air tanah menyebabkan land subsidence. Perubahan geologi akibat antropogenik telah meninggalkan jejak permanen dalam sejarah bumi. Ini bukan sekadar kerusakan lingkungan, tetapi rekaman baru dalam catatan geologi bumi yang menandai dimulainya zaman Antroposen. Kini manusia menjadi kekuatan geologi terbesar dan juga yang paling merusak jika tidak segera dikendalikan. Maka dari itu, izinkan kami untuk membahas mengenai hukum-hukum apa saja dalam lingkup global dan juga Asia dan juga Indonesia dalam bagaimana mereka melimitasi atau membatasi pemanfaatan manusia terhadap elemen dan juga lahan yang ada dalam kehidupan geologi. Pertama, dalam lingkup global terdapat United Nations Convention on the Law of the Sea, mengatur tentang pemanfaatan sumber daya laut. Sebagai negara pulau, tentunya Indonesia patuh terhadap hukum yang ada atau yang diimplementasikan dalam lingkup global ini. Kedua, Paris Agreement di tahun 2015 yang mencakup tentang kesepakatan global soal pengaturan emisi gas karbon. Yang ketiga ada Conversation on Biological Diversity atau CBD yang mengatur eksploitasi dan juga konservasi biodiversitas dan juga ekosistem. Juri, selanjutnya ada hukum pemanfaatan yang diatur secara terkhususnya di benua Asia. Yang pertama, ASEAN Agreement on Transboundary Health Pollution, yang dimana hal ini berfokus pada polusi asap lalu lintas dan batas akibat pembakaran hutan. Indonesia termasuk sebagai penandatanganannya. Kedua ada Asia Pacific Partnership on the Development and Climate, di mana kerjasama teknologi dan juga kebijakan ini bekerja sama untuk memperlakukan atau memanfaatkan energi bersih antara benua Asia dan juga Pasifik. Selanjutnya, hukum yang diimplementasikan di Indonesia dalam bagaimana manusia seharusnya memanfaatkan lahan yang ada dan juga bagaimana manusia seharusnya mempergunakan elemen-elemen geografi yang ada. Pertama, tertulis pada Undang-Undang Nomor 4 di tahun 2009 yang mengatakan tentang pertambangan mineral dan juga batu bara. Kedua, masih di tahun yang sama yaitu 2009 pada pasal Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 sumber daya alam mengatur tentang pemanfaatan air, pemanfaatan secara adil, berkelanjutan dan juga terjaga. Juri, terlepas daripada itu bagaimana hukum-hukum di cakupan era global dan juga benua Asia atau bahkan di Indonesia terjadi dan juga diimplementasikan, namun tidak akan diketahui bahwasanya kondisi secara global Asia dan juga Indonesia perlu diketahui pula. Yang pertama, terjadi secara global, muncul istilah Anthropocene atau menggambarkan sejarah geologis baru yang ditandai oleh dampak manusia terhadap bumi. Kedua, Biosphere Program sejak abad ke-20 terhadap lonjakan luar biasa dalam penggunaan energi fosil, urbanisasi, deforestasi dan juga pelepasan gas rumah kaca. Secara umumnya dalam lingkup global terjadi perubahan lapisan sedimen yang mengandung plastik mikro, logam berat dan juga radioaktif akibat uji coba nuklir telah menjadi penanda geologis permanen. Kedua, kondisi regional di benua Asia. Pertama, terjadi pertumbuhan industri akibat penurunan muka tanah atau land subsidence. Kedua, pertambangan batu bara skala besar menyebabkan degradasi lahan atau penghilangan lahan hutan secara sengaja untuk pembangunan industri yang sudah direncanakan oleh manusia. Longsor dan juga kerusakan struktur tanah yang luas terjadi pula di banyak negara di benua Asia. Kedua, menurut Asia Development Bank melaporkan bahwasannya Asia kehilangan 2,5 juta hektar hutan setiap tahun karena ekspansi lahan
pertanian dan industri. Selanjutnya, argumentasi kami tentunya akan diperkuat secara lugas dan mantap oleh pembicara 3 kami. Terima kasih. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, moderator dan tim pengatur waktu yang kami hormati, dan tak lupa kepada tim lawan selaku tim oposisi yang kami segani dan tim kami sendiri yang kami banggakan. Sebelum memasuki ranah argumentasi, perkenalkan kembali saya Rifki Haji Santosa selaku pembicara ketiga delegasi dari SMA Negeri 2 Kuningan selaku tim afirmasi yang tentunya akan mendukung dan menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Baik Dewan Juri sekalian, mosi perdebatan kita kali ini adalah bahaya antropogenik, merupakan bahaya yang timbul akibat perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia, atau bisa disebut sebagai the record of the anthropogenic change to the geological condition. Baik Dewan Juri semuanya, sebelum saya memasuki ranah argumentasi yang lebih mendalam, izinkan saya untuk membacakan poin penting yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami serta pembicara kedua dari tim kami. Fenomena antropogenik ini bukan hanya sekedar persoalan individu, tetapi bagaimana peranan hak dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Menurut ilmu kebumian, istilah antropogenik merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari atau dipicu oleh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan bumi. Juri, dari poin yang telah saya sampaikan, maka dari itu selamat datang pada argumentasi kami. Dalam konteks yang bencana kebumian, bencana antropogenik adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri dan seharusnya dapat dicegah. Berbeda dengan bencana geologi yang biasanya bersifat non-antropogenik dan tidak dapat dicegah seperti gempa bumi dan tsunami, serta letusan gunung berapi. Contoh aktivitas antropogenik dalam ilmu kebumian meliputi pencemaran dan masuknya limbah dari kegiatan industri, pertambangan, dan pertanian yang berdampak pada perairan darat. Bencana hidrometeorologi yang bersifat antropogenik mencakup banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kecelakaan industri. Permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia tidak hanya terbatas pada pertambangan dan juga deforestasi, melainkan juga mencakup isu krusial yaitu urbanisasi. Lonjakan urbanisasi di Indonesia menjadi perhatian utama. Saat ini data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan sekitar 56%. Sekali lagi Dewan Juri, 56% penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan dengan Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi pusat titik urbanisasi terbesar di Indonesia. Dalam kajian geomorfologi, bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas manusia juga disebut sebagai bentuk asal dari antropogenik, yang menunjukkan bahwa perubahan permukaan bumi tidak hanya disebabkan oleh proses alamiah, tetapi juga oleh aktivitas manusia itu sendiri. Kondisi sebelum dan setelah terjadinya aktivitas antropogenik dapat dianalisis melalui perubahan elemen-elemen lingkungan seperti aerosol optik atau AOD dan suhu permukaan tanah atau LST yang merupakan bagian dari hukum pemanfaatan elemen dalam ilmu kebumian. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan atas nama pembangunan tidak dapat dibenarkan Dewan Juri karena jika dapat mengancam kestabilitasan geologi jangka panjang. Sebelum adanya aktivitas antropogenik yang insentif, konsentrasi polutan di udara termasuk aerosol cenderung lebih rendah, sehingga suhu permukaan tanah atau LST juga relatif stabil dan dipengaruhi oleh faktor alam seperti tumpuan hujan dan curah hujan. Setelah aktivitas manusia meningkat seperti mobilitas kendaraan dan aktivitas industri, emisi antropogenik juga meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi aerosol di udara atau AOD, menyebabkan peningkatan berpengaruh pada kenaikan suhu permukaan tanah atau LST di daerah perkotaan. Namun, selama periode pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19, aktivitas manusia menurun drastis sehingga terjadi penurunan emisi polutan dan aerosol yang berdampak pada penurunan AOD dan perubahan LST secara spesial di beberapa wilayah. Juri, di tingkat global belum ada aturan internasional mengikat pemanfaatan elemen geologi. Negara berkembang sering menjadi korban eksploitasi oleh negara industri. Indonesia sendiri meski sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan dan Undang-Undang Minerba, implementasinya lemah karena kepentingan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum yang ada. Setelah pemaparan argumentasi oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, dapat disimpulkan dengan solusi dan kebijakan. Tentu solusi ini dapat diimplementasikan dari untuk keberlanjutan umat manusia itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah upaya mengembalikan ruang hijau dan melestarikan keanekaragaman hayati di landscape antropogenik dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan
mengurangi kerusakan akibat aktivitas manusia seperti konservasi hutan dan perambahan. Contohnya adalah pembangunan pada Taman KHT sebagai solusi untuk menjaga biodiversitas dan ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif. Yang kedua adalah pencegahan aktivitas antropogenik yang menyebabkan pencemaran perairan darat melalui pengelolaan limbah yang lebih baik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem air bawah. Untuk pencemaran tanah, solusi seperti fitodermostasi menggunakan tanaman tentu mampu mengurangi logam berat dan polutan secara ramah lingkungan. Dari alam oleh alam untuk alam. Juri bukan tekankan antropogenik dan dapat menyebabkan krisis planet, tentu saja seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi memerlukan informasi hukum lingkungan yang lebih efektif dan responsif. Paradigma baru hukum lingkungan harus mengedepankan prinsip integritas ekologis, batasan ekologis, dan keadilan ekologis. Tentu, dengan adanya hal ini, bahwasanya di Jawa Barat sendiri di bawah pimpinan Gubernur tahun 2025 akan membangun PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah yang berfungsi untuk mengurangi masalah lingkungan. Dikarenakan lingkungan merupakan salah satu tonggak utama dalam kehidupan. Seperti falsafat Jawa mengatakan bahwasanya suruh dirojoyo diningrat, lembur dinding pangasuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Murkanya alam adalah murkanya Tuhan. Juri, dengan pemaparan argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim kami dengan secara logis dan empiris, kami tetap bersikukuh mendukung dan menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini.